Pernahkah kita merasa dunia ini sempit? Seolah-olah kita bisa bertemu seseorang yang kita kenal di mana saja kita berada. Seolah semua orang saling terhubung, meskipun melalui beberapa orang lain. Ini adalah fenomena yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah inti dari jaringan sosial. Jaringan sosial adalah konsep yang menggambarkan bagaimana individu-individu terhubung satu sama lain melalui berbagai jenis hubungan. Jaringan sosial adalah kumpulan individu yang terhubung melalui berbagai hubungan. Hubungan ini bisa sangat beragam, mulai dari hubungan keluarga, persahabatan, hingga hubungan profesional. Hubungan ini bisa berupa keluarga, teman, rekan kerja, atau bahkan kenalan di media sosial. Setiap hubungan ini membentuk sebuah jaringan yang kompleks dan dinamis. Pentingnya jaringan sosial tidak boleh diremehkan. Jaringan sosial memainkan peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Jaringan yang kuat dapat membuka peluang, memberi kita informasi penting, dan bahkan memengaruhi kesuksesan kita. Misalnya, dalam dunia kerja, memiliki jaringan yang luas dapat membantu kita menemukan peluang kerja baru atau mendapatkan nasihat dari para ahli. Di dunia yang semakin terhubung ini, memahami cara kerja jaringan sosial adalah kunci untuk memaksimalkan potensi diri dan meraih tujuan kita. Dengan memahami bagaimana jaringan sosial bekerja, kita dapat lebih efektif dalam membangun dan memelihara hubungan yang bermanfaat. Mari kita bahas lebih dalam konsep-konsep kunci dalam teori jaringan sosial. Kita akan mengeksplorasi bagaimana jaringan terbentuk, bagaimana mereka berkembang, dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk mencapai tujuan kita. Dunia ini sempit. Ungkapan ini sering kita dengar, dan ternyata ada teori yang menjelaskannya. Teori Small World. Teori ini mengusulkan bahwa kita semua lebih dekat satu sama lain daripada yang kita bayangkan. Teori ini yang dipopulerkan oleh Stanley Milgram, menyatakan bahwa setiap 2 orang di dunia terhubung hanya melalui 6 orang atau kurang. Milgram, seorang psikolog sosial, melakukan serangkaian eksperimen pada tahun 1960-an untuk membuktikan hipotesis ini. Eksperimen Milgram yang terkenal, Surat untuk Dunia Kecil, menunjukkan bagaimana orang-orang di Amerika Serikat dapat mengirimkan surat kepada seseorang di Boston hanya dengan mengandalkan koneksi pribadi. Dalam eksperimen ini, Milgram meminta partisipan untuk mengirimkan surat kepada seseorang yang tidak mereka kenal, tetapi melalui jaringan kenalan mereka. Meskipun hasil eksperimen Milgram telah diperdebatkan, konsep small world tetap relevan. Banyak peneliti lain yang telah mencoba mereplikasi eksperimen ini dengan berbagai metode dan di berbagai negara, dan hasilnya seringkali mendukung gagasan bahwa kita semua terhubung dalam jaringan yang sangat erat. Di era digital ini, platform media sosial seperti Facebook dan LinkedIn semakin memperkuat gagasan bahwa kita semua terhubung dalam jaringan global yang kompleks. Dengan hanya beberapa klik, kita dapat terhubung dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia, memperpendek jarak sosial dan geografis. Teknologi telah membuat dunia ini semakin kecil, memungkinkan kita untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan cara yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Selain itu, platform seperti Twitter dan Instagram memungkinkan kita untuk mengikuti kehidupan dan pemikiran orang-orang dari berbagai latar belakang, memperluas jaringan kita lebih jauh lagi. Dengan demikian, teori small world tidak hanya tetap relevan, tetapi juga semakin diperkuat oleh kemajuan teknologi dan komunikasi modern. Jadi, ketika kita mengatakan dunia ini sempit, kita sebenarnya mengakui kenyataan bahwa kita semua terhubung dalam cara yang lebih dalam dan lebih kompleks daripada yang kita sadari. Teori small world mengingatkan kita bahwa meskipun dunia ini luas, kita semua adalah bagian dari jaringan global yang saling terhubung. Kita sering berpikir bahwa hubungan yang paling dekat, seperti keluarga dan sahabat, adalah yang paling berpengaruh dalam hidup kita. Mereka adalah orang-orang yang kita percayai, yang selalu ada untuk kita dalam suka dan duka. Hubungan ini memberikan dukungan emosional yang sangat penting dan membentuk fondasi dari jaringan sosial kita. Namun, sosiolog Mark Granovetter menunjukkan bahwa ikatan lemah juga memiliki kekuatan yang tak terduga. Dalam penelitiannya yang terkenal, Granovetter mengungkapkan bahwa hubungan yang tidak terlalu dekat, atau yang disebutnya sebagai ikatan lemah, dapat memainkan peran penting dalam kehidupan kita. Ikatan lemah merujuk pada hubungan yang longgar,
seperti kenalan atau orang yang jarang kita temui. Ini bisa termasuk rekan kerja yang jarang berinteraksi dengan kita, teman lama yang sudah lama tidak bertemu, atau bahkan orang yang kita temui di acara-acara sosial atau profesional. Granovetter berpendapat bahwa ikatan lemah memberi kita akses ke informasi dan sumber daya yang tidak dimiliki oleh lingkaran sosial dekat kita. Karena mereka berada di luar lingkaran sosial inti kita, mereka memiliki akses ke informasi, peluang, dan perspektif yang berbeda yang mungkin tidak kita ketahui. Misalnya, saat mencari pekerjaan, informasi dari kenalan jauh mungkin lebih bermanfaat daripada dari keluarga atau teman dekat. Kenalan jauh mungkin bekerja di industri yang berbeda atau memiliki jaringan yang lebih luas, sehingga mereka dapat memberikan informasi tentang peluang yang tidak kita ketahui. Ini karena ikatan lemah menghubungkan kita ke lingkaran sosial yang berbeda dan memperluas jangkauan kita. Dengan menjalin hubungan dengan orang-orang di luar lingkaran sosial inti kita, kita dapat memperluas jaringan kita dan mendapatkan akses ke berbagai sumber daya dan informasi yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa meskipun ikatan lemah mungkin tampak kurang penting dibandingkan dengan hubungan dekat, mereka sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam memperkaya kehidupan kita dan membuka peluang baru. Bagian 4. Menjembatani kesenjangan. Teori lubang struktural Burt. Sosiolog Ronald Burt mengembangkan teori lubang struktural yang berfokus pada celah atau lubang dalam jaringan sosial. Burt berpendapat bahwa individu yang menjembatani lubang struktural memiliki keuntungan strategis. Mereka memiliki akses ke informasi dan sumber daya dari berbagai kelompok yang tidak terhubung. Posisi ini memungkinkan mereka untuk menjadi penghubung informasi, mengendalikan aliran informasi, dan mendapatkan keuntungan kompetitif. Misalnya, seorang manajer yang terhubung dengan departemen pemasaran dan produksi dapat memfasilitasi kolaborasi dan inovasi dengan menjembatani kesenjangan komunikasi dan informasi antara kedua tim tersebut. Bagian 5. Peluang di balik perbedaan, penerapan di Indonesia. Di Indonesia, konsep ikatan lemah dan lubang struktural sangat relevan. Keragaman budaya, bahasa, dan geografis menciptakan peluang untuk membangun jaringan yang luas dan beragam. Misalnya, seorang pengusaha muda di Jakarta dapat memanfaatkan ikatan lemah dengan komunitas kreatif di Bandung untuk mendapatkan ide-ide baru dan memperluas pasarnya. Atau, seorang aktivis lingkungan di Kalimantan dapat berkolaborasi dengan LSM internasional melalui jaringan global untuk menggalang dukungan dan pendanaan untuk melindungi hutan hujan. Bagian 6. Inovasi melalui koneksi, memanfaatkan jaringan untuk kemajuan. Teori jaringan sosial memberi kita pemahaman yang berharga tentang bagaimana koneksi memengaruhi kehidupan kita. Dengan memahami kekuatan ikatan lemah dan pentingnya menjembatani lubang struktural, kita dapat membangun jaringan yang lebih strategis dan memanfaatkannya untuk mencapai tujuan kita. Di era digital ini, membangun dan memelihara jaringan yang kuat menjadi semakin penting. Mari kita manfaatkan kekuatan koneksi untuk mendorong inovasi, menciptakan peluang, dan membangun masa depan yang lebih baik. Pertama-tama, kita harus pahami dulu keadaan di lapangan. Gali informasi mendalam tentang budaya dan struktur sosial di sana. Cari tahu siapa saja tokoh pentingnya, seperti pemimpin informal dan kelompok yang punya pengaruh. Setelah itu, rancang program yang pas. Libatkan masyarakat dari awal perencanaan. Fokus membangun koneksi yang belum terlalu kuat untuk mempererat jaringan sosial. Jangan lupa, pakai cara-cara inovatif. Penting juga untuk membangun kemampuan mereka. Adakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, bantu perkuat lembaga masyarakat, dan sediakan pendampingan. Fokus pada pemberdayaan. Bantu masyarakat membangun rasa percaya diri, libatkan mereka dalam pengambilan keputusan, dan terus evaluasi programnya. Pola hubungan juga penting. Bangun hubungan setara ke samping, hubungan dengan pemerintah dan LSM ke atas, dan hubungan yang saling menguntungkan. Contohnya bagaimana? Program pemberdayaan petani, perempuan, dan pemuda adalah beberapa cara untuk menerapkan strategi ini. Ingat, membangun kepercayaan dan mengatasi perbedaan kepentingan itu tantangan utamanya. Tapi dengan kesabaran dan komitmen, kita bisa menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.
Nah, kita akan lihat contoh cara membuat indikator mulai dari tahap perencanaan, pemantauan, sampai evaluasi yang melibatkan masyarakat. Pertama, tahap perencanaan. Di sini kita harus punya tujuan yang jelas dan terukur. Contohnya, meningkatkan jumlah wisatawan 20% dalam setahun. Jangan lupa, libatkan masyarakat dalam proses ini supaya mereka merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab terhadap programnya. Lanjut, kita masuk ke tahap pemantauan. Di sini kita perlu cek perkembangan program secara rutin. Buat indikator yang mudah diukur, misalnya jumlah pengunjung per minggu atau tingkat kepuasan wisatawan. Gunakan cara sederhana seperti survei atau kuesioner untuk mengumpulkan data. Terakhir, tahap evaluasi. Di sini kita lihat apakah tujuan yang sudah dibuat tadi tercapai atau tidak. Evaluasi bisa dilakukan setiap akhir bulan atau tahun, tergantung besarnya program. Pastikan masyarakat juga dilibatkan dalam evaluasi ini, supaya mereka bisa memberi masukan yang berguna. Nah, itu dia panduan lengkap tentang indikator keberhasilan program desa wisata. Ingat, kuncinya ada pada perencanaan yang matang, pemantauan yang terus-menerus, dan evaluasi yang objektif.